Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeremy Patricius Samosir dengan NIM 24137031. Saya dari Prodi S1 Teknik Pertambangan. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengantar dengan tema kelompok kami, yaitu ekonomi. Di sini saya akan mengangkat topik yaitu ekonomi dalam perspektif Pancasila. Nah, saya mengangkat topik ini karena saya percaya bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga dapat menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berpihak pada rakyat. Nah, pertama-tama, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidup melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Ekonomi jika dikaitkan dengan Pancasila, yaitu suatu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dalam mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mencapai keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Nah, ekonomi Pancasila ini menempatkan manusia sebagai subjek utama dan menyeimbangkan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Bukan hanya soal mencari untung, tetapi juga memperhatikan moral, keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan. Ekonomi Pancasila ini merupakan sistem yang berlandaskan Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial, gotong royong, etika dan moral, serta kesejahteraan bersama. Dalam filosofis ekonomi Indonesia, diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang menjadi penjabaran langsung dari nilai-nilai Pancasila itu, yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak liberal dan tidak sosialis ekstrim, tetapi jalan tengah, yaitu ekonomi berkeadilan sosial. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang besar, namun masih menghadapi kesenjangan antar kaya dan miskin, ketimpangan pembangunan antar kota dan desa, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan lebih serius dalam kebijakan ekonomi. Harapan kedepannya yaitu membangun ekonomi yang berorientasi kepada keadilan dan keberlanjutan, serta menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekedar objek saja. Mengembangkan ekonomi berbasis lokal dan gotong royong, serta menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah arus globalisasi saat ini. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan NIM 24137060. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia bidang perekonomian. Pancasila bukan hanya saja dapat dijadikan sebagai landasan negara dan pedoman moral, tetapi juga dapat kita terapkan di dalam dunia bidang kehidupan sehari-hari. Salah satunya saja yaitu di dalam dunia bidang perekonomian. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini mengajarkan terkait bagaimana sebagai seorang pedagang yang harus bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya di sini adalah dengan cara mewujudkan hak-hak manusia dengan memberikan upah yang layak terhadap para pedagang dan karyawan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini adalah dengan cara menerapkan persatuan bagi dalam kehidupan perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara mendukung dan menyokong berbagai kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Sepertinya yaitu dengan mencintai produk lokal dan mendukung produk UMKM. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini adalah dengan cara menjunjung tinggi musyawarah dan mendiskusikan segala hal yang harus didiskusikan atau dibicarakan, dan nantinya hasilnya itu akan dapat dilaksanakan sebagai hasil dari permusyawaratannya. Contohnya di sini adalah dengan cara, contohnya pada perekonomian adalah koperasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini maksudnya adalah dengan cara pemerataan perekonomian bagi seluruh rakyat Indonesia.
yaitu tidak hanya memandang pada bagian golongan atas saja yang hanya mendapat perekonomian, namun pemerataan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke masyarakat kecil yang mendapatkan penyokongan ekonomi yang merata. Jadi, begitulah bagaimana caranya dan bagaimana penerapan dari perekonomian yang ada di Pancasila. Jadi, semoga kita dapat memanfaatkan dan menerapkannya pada nilai-nilai Pancasila ini pada dunia perekonomian. Saya akan menjelaskan peran koperasi dan UMKM berkaitan koperasi dengan nilai-nilai Pancasila, contoh sukses dan peran UMKM dan dalam pemerataan ekonomi. Yaitu peran koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM yaitu memiliki peran penting dalam, yaitu satu, mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, kedua, menciptakan lapangan kerja, yang ketiga, meningkatkan pendapat masyarakat kecil, yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang kelima, mendorong kemandirian ekonomi nasional karena tidak bergantung pada modal besar atau investor asing. Yang kedua, kenapa koperasi cocok dengan nilai-nilai Pancasila? Koperasi sangat sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua, keempat, dan kelima. Yang ketiga yaitu contoh sukses di Indonesia. Berikut beberapa koperasi yang berhasil dan dikenal luas, yaitu koperasi kredit CU dan Tang Tipo Kalimantan Barat. Sukses meningkatkan kesejahteraan anggotanya lewat simpan pinjam dan pelatihan usaha. Yang kedua, koperasi Kospin Jasa telah berkembang menjadi koperasi simpan pinjam besar bahkan memiliki layanan keuangan digital. Yang ketiga, koperasi pondok pesantren memiliki unit bisnis mulai dari minimarket hingga distribusi barang dengan ribuan anggota dari kalangan santri dan masyarakat umum. Yang keempat, peran UMKM dalam pemerataan ekonomi. UMKM sangat penting dalam pemerataan ekonomi karena satu, menyerapkan tenaga kerja lokal terutama di pedesaan dan daerah terpencil. Yang kedua, memutar roda ekonomi di tingkat bawah, mencegah pemusatan ekonomi di kota-kota besar saja. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat kecil untuk mandiri secara ekonomi. Yang keempat, mengurangi ketimpangan pendapat karena keuntungan UMKM lebih merata. Yang kelima, fleksibel dan adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan perusahaan besar atau krisis, misalnya saat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Ekonomi Pancasila menekankan peran aktif bagi negara dalam sektor-sektor vital untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa poin-poin penting terkait materi tersebut. Yang pertama ada peran aktif negara. Apa itu peran aktif negara? Yaitu negara memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam dan cabang produksi yang tepat seperti angin, air, dan sumber penting lainnya. Yang kedua ada kesenjangan masyarakat, yaitu tujuan utama Pancasila ini yaitu menciptakan kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat bukan hanya sebagian kecil. Yang ketiga adanya keadilan sosial, yaitu sistem yang didasarkan prinsip-prinsip keadilan di mana semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan serta pemanfaatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Filman Gusri dengan NIM 24137043. Saya dari S1 Teknik Pertambangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan realita pelaksanaan ekonomi di era globalisasi dan kapitalisme. Ekonomi Pancasila sendiri ialah sistem
ekonomi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebersamaan dan gotong royong. Nah, dalam praktiknya, ekonomi Pancasila menempatkan negara atau koperasi dan swasta dalam peran yang saling melengkapi, bukan bersaing bebas secara liberal. Nah, namun di tengah derasnya arus globalisasi dan dominasi sistem kapitalisme global, pelaksanaan ekonomi Pancasila menghadapi tantangan yang besar. Nah, dalam realitas kontemporer, ekonomi Indonesia semakin terdorong untuk mengikuti logika pasar bebas, yang dimana persaingan global, akumulasi modal, dan yang banyak dalam hal bertentangan dan semangat ekonomi kerakyatan. Tantangan globalisasi dan kapitalisme itu sendiri dibagi beberapa macam. Ada yaitu dominasi korporasi dan modal asing, yang dimana globalisasi ini telah membuka peluang besar bagi investasi asing, namun juga memperkuat dominasi korporasi. Ada juga kesenjangan ekonomi, yang dimana sistem kapitalisme cenderung menciptakan kesenjangan antara pemilik modal besar dan masyarakat kecil. Lalu juga ada komersialisasi sektor publik, yang dimana globalisasi mendorong liberalisasi sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, sektor-sektor yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara mulai dikomersialisasikan, sehingga akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar menjadi terbatas. Jadi untuk realita pelaksanaannya ada beberapa macam, yaitu jika dilakukan di lapangan, yaitu ketimpangan antara konsep dan praktik. Lalu juga ada minimnya peran koperasi, ketergantungan terhadap pasar global, dan juga korupsi dari oligarki ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi Pancasila di masa depan, atau peran generasi muda dan inovasi berbasis nilai ekonomi. Yang pertama, ekonomi Pancasila. Konsep dasar. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua hingga kelima, yang mencerminkan semangat keadilan sosial, gotong royong, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan. Ciri khas ekonomi ini adalah yang pertama, berkeadilan sosial, kemudian berbasis kekeluargaan, menempatkan negara sebagai pengatur, kemudian mengutamakan kesejahteraan bersama. Kemudian ada peluang ekonomi Pancasila di masa depan, yaitu peluangnya adalah digitalisasi sebagai sarana distribusi nilai ekonomi secara lebih merata. Kemudian potensi UMKM dan ekonomi kreatif yang besar. Kemudian ekonomi hijau dan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai Pancasila. Kemudian inovasi berbasis nilai ekonomi. Yang A, teknologi untuk keadilan sosial. Aplikasi pinjaman mikro berbasis syariah dan koperasi. Kemudian platform distribusi hasil tani langsung ke konsumen, memotong rantai tengkulak. B, model bisnis inklusif. Yang pertama, startup dengan model profit atau sharing atau saham-saham gotong royong. Kemudian kesimpulannya, masa depan ekonomi Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana generasi muda bisa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam inovasi dan model bisnis baru. Dengan memanfaatkan teknologi, mendorong kewirausahaan sosial, serta membangun ekonomi berbasis komunitas dan keadilan, generasi muda dapat menjadi ujung tombak realisasi ekonomi Pancasila yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.